Hiji dua tilu sok. Winky Winky, Dipsy, Lala, Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Najib Nabia Putra. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya demi memenuhi tugas kepustakaan dan seminar kimia yang diampu oleh dosen Lektur Friska Septiani Slitonga, SPD MSc, dan Ibu Asisten Profesor Fitriah Koirunisa, SPD MED. Baiklah, pada penelitian saya ini, saya mengangkat judul yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan kimia hidrokarbon dan minyak bumi pada siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Senayan. Baiklah, pada kali ini saya akan memaparkan apa saja yang akan saya bahas. Pada bab pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Pada bab yang kedua, saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai landasan teori dan kajian pustaka. Untuk bab ketiga, saya akan menjelaskan yaitu yang pertama ada jenis dan rancangan penelitian, ada waktu dan tempat penelitian, ada populasi dan sampel penelitian, ada bentuk penelitian, ada pengolahan data dan pengumpulan data, serta ada langkah-langkah penelitian. Nah, itu adalah untuk bab 3. Untuk bab 4, itu adalah gambaran tempat penelitian. Untuk bab 5 dan bab 6, di sini saya tidak akan menjelaskan karena sampai saat ini penelitian saya hanya sampai pada metode penelitian, belum sampai ke hasil dan pembahasan. Nah, untuk bab 5 dan bab 6 itu ada pembahasan, dan bab terakhir itu adalah simpulan dan saran. Baiklah, kita masukin saja pada bab yang pertama. Pada bab yang pertama, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang latar belakang masalah. Mengapa saya mengangkat judul penelitian ini? Karena latar belakang masalahnya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah strategi atau model pembelajaran yang digunakan oleh guru masih belum bisa dikatakan lebih baik. Nah, yang kedua itu prestasi atau belajar siswa di SMA Negeri 1 Senayan itu masih rendah. Nah, itu untuk bab 1 pendahuluan pada subbab yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Pada subbab yang kedua itu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah pada saat ini yang pada penelitian saya itu adalah apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation ini dapat meningkatkan prestasi belajar pada pokok bahasan hidrokarbon dan minyak bumi di kelas 10 SMA Negeri 1 Senayan. Nah, itu adalah rumusan masalah yang saya angkat. Pada subbab yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari penelitian ini. Tujuan pada penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum telah dirumuskan pada rumusan masalah. Saya masukkan ke tujuan umum, yaitu mengetahui apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation ini mampu meningkatkan prestasi belajar siswa pada pokok bahasan hidrokarbon dan minyak bumi di kelas 10 SMA Negeri 1 Senayan. Nah, itu adalah tujuan umumnya. Nah, untuk tujuan khusus terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu adalah untuk mengidentifikasi model pembelajaran yang telah digunakan. Yang kedua itu adalah untuk mengetahui prestasi belajar siswa khususnya di kelas 10 SMA Negeri 1 Senayan. Oke, selanjutnya pada bab 1 yang terakhir itu saya menjelaskan mengenai manfaat penelitian.
Nah, pada manfaat penelitian kali ini saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu manfaatnya bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, serta bagi peneliti sendiri. Nah, untuk yang pertama, bagi siswa. Bagi siswa, penelitian ini dijadikan sebagai bahan acuan mengenai prestasi belajar yang mereka dapatkan di akhir pembelajaran, serta menumbuhkan minat belajar dengan menerapkan model yang baru ini. Nah, bagi guru adalah untuk menjadi acuan modal mengajar pada hari esoknya dengan menerapkan model pembelajaran yang peneliti tawarkan ini. Untuk bagi sekolah kita ketahui sebagai fasilitator. Jadi dia dapat membuat suatu acuan baru mengenai model yang baru yang telah peneliti tawarkan kepada pada pendidik maupun kepada peserta didik. Nah, untuk peneliti itu adalah untuk menambah wawasan mengenai apakah penelitian ini berlangsung dengan semestinya atau tidak. Baiklah, selanjutnya itu kita masuk ke bab yang kedua tentang tinjauan pustaka. Nah, di dalam tinjauan pustaka ini terdapat landasan teori. Terdapat teori-teori yang mendukung penelitian ini, yaitu ada pengertian dari belajar, ada pengertian dari prestasi belajar, ada pengertian dari model pembelajaran kooperatif, ada pengertian dari model pembelajaran tipe group investigation, dan ada pengertian dari minyak bumi dan hidrokarbon. Baiklah, yang pertama itu pengertian dari belajar. Belajar merupakan usaha atau kegiatan dari seseorang untuk mengubah suatu keadaan, atau dengan kata lain, untuk mengubah baik itu tingkah laku, kebiasaan, ilmu pengetahuan, dan sikap ke lebih baik lagi. Jadi, itu merupakan sedikit gambaran mengenai pengertian dari belajar yang dapat disimpulkan bahwa adalah usaha atau kegiatan seseorang untuk mengubah sesuatu yang lebih baik lagi, yang mencakup baik itu kebiasaan, perubahan sikap, perubahan ilmu, dan lain sebagainya. Baik, kita masuk ke landasan teori yang kedua. Itu adalah pengertian dari prestasi belajar. Prestasi belajar adalah hasil yang didapatkan oleh suatu aktivitas yang telah dilakukan. Nah, jadi dalam prestasi belajar ini, prestasi dapat disebut sebagai nilai akhir dari output yang telah dilakukan. Nah, prestasi dan belajar tidak dapat dipisahkan karena ini terdapat hubungan yang sangat erat, di mana belajar merupakan proses sedangkan prestasi adalah hasilnya. Jadi, proses adalah belajar sedangkan prestasi adalah nilai yang telah didapatkan. Maka dari itu, yang telah saya sampaikan bahwasanya prestasi dan belajar ini tidak dapat dipisahkan atau terdapat hubungan yang sangat erat antara yang keduanya. Baiklah, untuk mendapatkan prestasi yang baik itu terdapat beberapa faktor. Yang pertama itu adalah faktor internal, yang kedua itu adalah faktor eksternal. Faktor internal terdapat di dalam diri kita sendiri, seperti panca indera, contohnya pendengaran, penglihatan, dan lain sebagainya. Untuk faktor eksternal itu terdapat di lingkungan, seperti kita bergaul, seperti kita bersikap di dalam kelas, maupun kita bersikap di dalam keluarga kita sendiri. Maka dari itu, prestasi yang baik didapatkan oleh faktor yang mendukung, di mana faktor internal yang baik serta faktor eksternal yang mencukupi. Maka dari itu, prestasi belajar sangat dituntut dalam penelitian kali ini untuk melihat sebagaimana prestasi belajar yang didapatkan oleh siswa SMA Negeri 1 Senayan khususnya pada kelas 10 itu sudah baik atau belum. Oke, sampai di situ yang dapat saya sampaikan mengenai prestasi belajar. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori ketiga, yaitu mengenai pengertian dari model pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran kooperatif ini merupakan konsep yang lebih luas yang meliputi segala bentuk jenis kerja kelompok di dalam belajar. Nah, pada kesempatan kali ini, model pembelajaran kooperatif yang telah saya terapkan dalam penelitian saya itu di mana guru sebagai fasilitator. Nah, sebagai fasilitator, sebagai pengarah dalam kerja kelompok yang telah diterapkan di dalam kelas. Nah, pada model pembelajaran kooperatif ini tidak hanya sebagai pengarah saja. Nah, guru juga mampu untuk menentukan bentuk-bentuk kelompok yang heterogen dan tidak homogen. Maksudnya adalah
semua siswa dapat berbaur dalam satu kelompok itu. Jadi, pada tipe kooperatif ini dituntut profesional guru dalam menentukan kerja kelompok ataupun membentuk kelompok, baik itu pintar yang diselingi dengan yang tidak mampu, dan yang tidak mampu diselingi dengan yang pintar. Nah, itu merupakan sedikit gambaran mengenai model pembelajaran tipe kooperatif ini. Baiklah, kita lanjut ke landasan teori yang keempat, yaitu mengenai model pembelajaran tipe Cooperative Group Investigation. Model ini bermula dari perspektif filosofis dari konsep belajar. Untuk dapat belajar, seseorang harus memiliki teman atau kelompok belajar. Model pembelajaran ini pertama kali dikembangkan oleh Telan dan disebarluaskan oleh Sharon dan kawan-kawan pada tahun 1984 dari Universitas Tel Aviv. Dalam penerapan group investigation ini, guru membagi kelas dalam beberapa kelompok, antara 4 sampai 5 kelompok, tergantung jumlah siswa yang terdapat di dalam kelas tersebut yang bersifat heterogen. Nah, jadi pada group investigation ini yang telah saya sampaikan tadi di awalnya adalah guru membentuk kelas dan membentuk kelompok di dalamnya berjumlah 4 atau sampai 5, tergantung jumlah siswa yang terdapat di dalam kelas tersebut yang bersifat heterogen. Ciri-ciri dari model pembelajaran ini, yang pertama adalah siswa mendefinisikan masalah. Yang kedua, siswa mengeksplorasi berbagai masalah yang telah ditemukan. Yang ketiga, siswa mengumpulkan data yang relevan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan hipotesis dan guru mengorganisasikan. Nah, itu adalah mengenai ciri-ciri dari model pembelajaran tipe group investigation ini. Nah, ada 3 konsep pada model pembelajaran group investigation ini. Yang pertama itu adalah penelitian, yang kedua itu adalah pengetahuan, dan yang ketiga itu adalah dinamika kerja kelompok. Di mana penelitian ini siswa merumuskan masalah dan memecahkan masalah. Pengetahuan, siswa mampu untuk mencari berbagai macam referensi mengenai masalah yang tidak ditemukan. Nah, yang terakhir itu adalah dinamika atau kerja kelompok, di mana siswa bersama kelompoknya memecahkan masalah yang telah diberikan oleh guru untuk mendapatkan solusi di akhir permasalahan tersebut. Nah, jadi itu adalah 3 konsep besar ataupun 3 konsep yang sangat umum untuk kita mengetahui bagaimana kita menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Baiklah, kita lanjut ke pemaparan berikutnya mengenai landasan teori yang terakhir, itu adalah hidrokarbon dan minyak bumi. Nah, hidrokarbon merupakan senyawa karbon yang terdiri dari 2 unsur, yaitu hidrogen dan karbon. Nah, walaupun hanya 2 unsur, tapi senyawa ini sangat besar dan sangat mudah kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu adalah pengertian dari hidrokarbon, merupakan senyawa yang terdiri atau tersusun dari 2 unsur adalah atom C dan atom H, yaitu karbon dan hidrogen. Selanjutnya itu adalah minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang umumnya tersusun dari hidrokarbon itu sendiri. Hidrokarbon yang terdapat dalam minyak bumi ini pada umumnya adalah alkana. Nah, jadi minyak bumi dan hidrokarbon ini sangat erat kaitannya. Mengapa saya mengambil topik bahasan materi hidrokarbon dan minyak bumi untuk penelitian saya menerapkan model kooperatif tipe group investigation ini. Nah, jadi itu adalah sedikit gambaran mengenai landasan teori dari penelitian saya. Terdapat pengertian dari belajar, prestasi belajar, apa itu model pembelajaran kooperatif, apa itu model pembelajaran kooperatif tipe group investigation, dan terakhir itu adalah pengertian dari hidrokarbon dan minyak bumi. Jadi itu adalah bab kedua yang saya buat, itu adalah bab kedua yang setelah saya sampaikan. Selanjutnya itu adalah bab ketiga, bentuk penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, serta langkah-langkah penelitian. Baiklah, kita masuk ke subbab yang pertama pada bab 3, metode penelitian, yaitu ada jenis dan rancangan penelitian. Nah, jenis penelitian ini adalah jenis penelitian eksperimen. Nah, sedangkan rancangan penelitian itu terdapat tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Jadi itu adalah sedikit gambaran mengenai jenis dan rancangan penelitian yang telah saya lakukan. Nah, untuk yang kedua, itu adalah tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini saya lakukan secara online di kelas 10 SMA Negeri 1 Senayan. Untuk waktu penelitian ini yaitu tanggal 11 Maret sampai dengan tanggal 20 April 2020.
untuk populasi dan sampel. Populasi pada penelitian saya ini adalah siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Senayan yang terbagi menjadi 2 kelas. Dan sampelnya adalah, untuk sampel saya ambil dari nilai ujian pada kelas 10 pada pertemuan sebelumnya, di mana nilai ujiannya hampir sama. Jadi 10A dan 10B saya tetapkan sebagai sampelnya. Nah, untuk menentukan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, untuk penentuan kelas eksperimen dan kontrol, saya lihat dari nilai ujian pada sebelumnya, di mana kelas 10A dan kelas 10B memiliki nilai yang hampir sama. Jadi 10A 10B saya buat menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, untuk sebab yang keempat itu adalah bentuk penelitian. Bentuk penelitian ini adalah jenis eksperimen, di mana terdapat 2 kelas yang dijadikan sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di mana kelas eksperimen saya terapkan model pembelajaran group investigation, sedangkan kelas kontrol tidak menerapkan tipe group investigation. Jadi itu adalah bentuk penelitian saya. Oke, selanjutnya itu adalah teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data, yang pertama itu saya lakukan dengan mengambil hasil dari nilai sebelumnya pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pada nilai akhir saya ambil dari post-test yang telah saya berikan, yaitu dengan hasil teknik pengumpulan data. Data untuk awal saya ambil dari tes yang telah dilakukan sebelum penelitian, dan untuk data akhir saya ambil dari hasil yang telah saya dapatkan dari penelitian itu, di mana kedua sampel saya berikan tes dan dapat hasilnya. Itu untuk teknik pengumpulan data. Sedikit tambahan untuk teknik pengumpulan data, soal-soal yang telah saya buat itu sudah saya validitas terlebih dahulu untuk mendapatkan tingkat kesukaran soal yang pas, di mana kelas 10 SMA Negeri 1 Senayan itu bagaimana tingkat kesukaran soal yang harus diberikan post test pada pokok bahasan hidrokarbon dan minyak bumi tersebut. Sedikit tambahan, pada teknik pengumpulan data, soal-soal post test yang telah saya berikan itu sudah dilakukan validitas dengan melihat dari tingkat kesukaran soal dan lain sebagainya. Selanjutnya itu adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang telah saya lakukan itu dengan melakukan uji t-test, di mana ada 2 tahap. Yang pertama itu adalah uji homogenitas atau uji data awal, dan yang kedua untuk teknik analisis data saya menggunakan rumus t-test, di mana ada 2 analisa yang telah saya lakukan. Yang pertama itu adalah analisis data awal atau uji homogenitas. Yang kedua itu adalah analisis data akhir atau uji hipotesis. Jadi itu adalah rumus t-test yang telah saya gunakan pada penelitian kali ini. Nah, untuk yang terakhir pada bab 3 metode penelitian ini adalah langkah-langkah penelitian, di mana ada tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan terbagi beberapa tahap. Yang pertama itu adalah tahap persiapan. Tahap persiapan yang pertama harus dilakukan adalah menyiapkan pokok bahasan yang sesuai dengan model pembelajaran group investigation ini. Yang kedua itu adalah menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP dan silabus. Dan yang ketiga itu adalah menyiapkan instrumen pembelajaran seperti post-test, instrumen, dan lain sebagainya. Nah, setelah tahap persiapan masuk ke tahap pelaksanaan, di mana tahap pelaksanaan ini adalah kita melakukan penyebaran post-test tadi yang telah kita lakukan tadi dengan membuat soal-soal untuk dibagikan kepada setiap kelompok, di mana setiap kelompok mendapat tugas masing-masing. Karena mengapa? Karena group investigation ataupun kerja dalam kelompok. Jadi itu adalah langkah-langkah penelitian yang telah saya lakukan secara daring atau online pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Senayan. Jadi itu adalah bab 3 metode penelitian yang telah saya lakukan. Selanjutnya itu adalah bab 4 ataupun hasil penelitian. Nah, pada hasil penelitian ini saya membuat sedikit gambaran tempat penelitian. Gambaran tempat penelitian ini adalah SMA Negeri 1 Senayan. SMA Negeri 1 Senayan merupakan salah satu SMA satu-satunya di Kecamatan Senayang yang merupakan negeri, di mana terletak di Jalan Samudra, Kampung Baru, Senayang. Jadi itu adalah sedikit gambaran mengenai sekolah SMA Negeri 1 Senayang yang telah saya lakukan sebagai tempat penelitian saya ini. Baiklah, itu adalah bab keempat.
Untuk bab kelima dan bab keenam ini saya belum sampai mengenai hasil dari penelitian saya. Bab 5 adalah pembahasan dan bab 6 adalah kesimpulan dan syarat. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil penelitian yang telah saya lakukan di SMA Negeri 1 Senayan. Baiklah, sebelum saya tutup, saya berterima kasih kepada pihak sekolah yang telah memberikan tempat untuk saya melakukan penelitian ini. Kepada teman-teman saya yang telah mensupport saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna bagi saya dan kita semuanya yang telah menonton channel YouTube ini. Jangan lupa tekan like, comment, and subscribe di channel YouTube ini.